The Betrayals are back! Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for another top 10 anime betrayals. Aku gak apa-apa Kak Melani, aku ikhlas. Sampai sekarang aku bungkam Kak Melani. Sampai hari ini. Can you speak English? Dalam sebuah dunia di mana menjadi seorang sepuh harus diuji 1000 kali lipat dibandingin manusia-manusia pada umumnya, dan menjadi seorang food vlogger harus mentingin ego dulu dibanding kredibilitas dan review yang jujur, datang sebuah perseteruan di mana semuanya terjadi cuma gara-gara ada orang buat video makan di warung. Makan apa? Makan lor. Bang, cobain warung makan Madun Oseng Nyakopsa. Nalur gue sampein Jawa Barat, ternyata di Tangerang di Jawa Barat. Standarnya apa deh kamu review makanan? Karena review makanan itu ada standarnya. Omai doain semoga rumah makan kamu tambah rame dan pelayanannya bagus, dan gak banyak komplain ya adikku. Sukses. Meanwhile, aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lalap, sepuh. Ajarin dong, sepuh. Inilah Telur Kocak, Sepuh versus Everybody. Empat hari yang lalu, muncul sebuah headline berita yang mengatakan kalau ada penjual warung gak terima makanannya di review. Dan beberapa hari kemudian, satu berita ini sendiri menjadi lubang multiverse dan bikin masalah-masalah baru yang ngerembet sampai kemana-mana. Semua ini bermula dari sebuah akun TikTok bernama Makan Lur yang diajakin sama followersnya buat makan di warung selebgram bernama Nyakopsa. Lalu videonya ternyata rame dan menjadi atensi publik sampai kedengeran sama food vlogger yang lain, termasuk the one and only Mbak Farida. Tiba-tiba komen kalau ternyata selama ini review makanan harus ada standarnya sendiri, harus ada SOP, dan gak boleh asal-asalan. Sontak komentar ini membuat banyak orang kaget. Sejak kapan ngebacotin makanan harus ada aturannya? Dan dari mana sumber standarisasinya? Buku Ica-Ica Paradise kah? Semua spekulasi itu bergabung menjadi sebuah pengukuhan kalau Mbak Farida resmi diangkat menjadi sepuh review makanan. Nestis itu Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Kenapa? Tonton juga, which is yang Omel lakukan itu bertahun-tahun ke belakang ini. Karena kalau menonton mereka, beliau-beliau ini, maaf ya, walaupun mulutnya sadis, keras, tapi ada knowledge yang bisa kita terima, which is ada solusi. Who the fuck are you? Analyze our food when you don't know shit. Go tonight. Stay here one more time. Asik duduk bareng ya. Depan kamera ya, peluk-pelukan kau. I can't breathe. I'm so weak. I know this isn't easy. Di keesokan harinya, owner warungnya sendiri, aka Nyakopsa, ternyata ngerespon video reviewnya di sebuah video klarifikasi dan mengatakan kalau semua ini harusnya nggak ngelibatin anaknya sendiri. Lah siapa yang ngelibatin? Pak Madun, aka Nyakopsa, cerita kalau warungnya adalah bentuk kerja keras dan usaha dia yang udah dirintis menggunakan keringat sendiri. Jadi si Makan Lur ini gak boleh semena-mena sampai dibandingin sama swiper jangan mencuri. Lu bisa merasakan aura garnya sampai yang nonton ngerasa kalau mereka juga ikut dimarahin. Jadi inti dari video ini pure cuman full blunder. Belum lagi ada pegawai warungnya yang ikut-ikutan blunder dan malah bikin emosi orang yang nontonin klarifikasinya. Lo ya yang makan apa makan lur ya. Gua sebagai karyawannya Nyakopsa nih ya. Lo lain kali kalau ngonten di tempat makan orang ya, rumah makan orang, lo jangan ngejatuhin tuh rumah makan orang itu. Nah ini yang gue pesen, ini yang gue udah kaget karena ini 65.000, tapi lumayan gede sih, tapi tetap aja 65.000 cuy telur. Telur dadar ini siapa ya? Lihat tuh Farida Nurhan udah dari sono. Dia nge-reviewnya yang bagus-bagus si Omai tuh. Nah giliran elu jelek-jeleknya aja lu sebut harga makanannya mahal lah. Ya mahal. You're a fucking idiot. This needs to stop now. Huru-hara dan keramaiannya sontak membuat food vlogger yang lain ikut penasaran dan mulai mencoba sendiri gimana kondisi warungnya Nyakopsa. Ada yang review lewat jalur resmi hingga ada yang review lewat jalur investigasi, dan gak mau dispesialkan sampai-sampai videonya pakai background musik bertema horor, suspense, detektif, dan misteri. Udah kayak investigasi bakso borak anjir. Hasilnya,
Banyak dari mereka yang objektif mengatakan kalau hidangannya nggak kurang atau nggak lebih, just like usual family food, serta pengalaman makannya yang standar-standar aja karena mungkin udah dievaluasi sejak warung yang viral. Kita salahnya aja, kita benernya salah, apa lagi salahnya? Saya perasaan bener juga, saya tanya Bener, semua. lu mah kagak ada salah-salahnya, emang lu merebek aja. Merebek Lu kan mulu. tahu udah lu begini. Buset dah. Timbang makan aja lu, sama orang tua lu ngelawan aja lu. Ya, makan kayak acara sunatan, ini bener dah kayak ada petasan sunatan, berisik bener makan. Bertak. Orang gua juga dia juga bagus-bagusin dia mulu. Ngomel lah ya orang. Ada orang kayak begitu, idih kalah gua mas. Lu ngomongin gua. Seiring berjalannya waktu hingga hari ini, kita bisa melihat akhirnya Nyak Kopsa sudah berdamai dengan diri sendiri dan terlihat sudah dapat menerima kritikan dari berbagai kalangan, bahkan bertemu dengan salah satu review pedesnya, Kode Blue. Dan terhitung dari hari ini, benang merah dari permasalahannya bisa disimpulkan sudah selesai. Namun tidak dengan masalah baru hasil blunder dari Mbak Sepuh review makanan ini. Berkat komentar pertamanya, banyak yang menyayangkan kalau Doi tidak objektif dan terlihat seperti meninggikan ego serta senioritas karena dia udah jadi sepuh. Hal ini menjadi bahan sindiran Kode Blue, aka food vlogger lain untuk membuat video review warung Nyak Kopsa, tapi dengan caption seakan-akan balasan komentarnya Mbak Farida. Dan gak tinggal diam, Mbak ini justru ngerespon videonya dengan langkah yang semakin blunder, di mana dia justru nge-spill atau ngedok sesuatu yang harusnya jadi ranah privat bagi Kode Blue. Hingga akhirnya video di take down sejam setelah dirilis. Tapi jejak digital tidak pernah hilang, dan Kode Blue ternyata sudah terlebih dahulu mengetahui dan menuntut beliau untuk meminta maaf agar permasalahan ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Someone has to help. Hingga hari ini, permasalahan kedua pihak tersebut belum juga terlihat damai. Padahal Nyak Kopsa, Makan Lur, dan food vlogger lain udah pada ketemuan sampai halal bihalal. Sepuh ini justru mencoba untuk menyalahkan Nyak Kopsanya sendiri karena dia minta maaf duluan. Bukannya ikutan halal bihalal, Doi justru malah mencoba meromantisasi apa yang terjadi dengan dirinya dan meminta maaf. Bukan ke Kode Blue, tapi ke followersnya sendiri. Jadi buat netizen, kalau kalian sekarang sedang marah, sedang tidak suka sama sekali dengan apa yang Omai lakukan, bully Omai habis-habisan sampai dengan kalian happy, bahagia. Tolong jangan serang anak saya dan cucu saya. Terima kasih. Jadi ingat anak-anak, jangan ngedoxing dan body shaming, oke? Nanti malah balik kena ke keluarga kita sendiri. Story Korigor, Anja Malam Minggu Miko, Virgon, Chef Junet, Mak Betty, Triway Asiska, Udin, temen-temennya Andi Garcia, dan The Local Kera. Terkocak Sepuh versus Everybody. Terima kasih banyak karena udah ngeliat video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan share. Dan itulah Terkocak Sepuh versus Everybody. Sorry banget kalau misalnya muka gue berantakan, suara gue mindeng. Gue baru banget bangun, terus gue emang coba buat langsung ngedit biar cepet kelar Terkocaknya. Jadi thank you banget buat lu semua yang udah nungguin. Dan inilah beberapa komentar yang bakal gue bacain. So check this out. Let's go. Cewek khusus. Abisnya terlalu lucu, langit kelabu bang. Weh, ide bagus. Rismana Malavitra, bang, gue tantang nanjak di gunung Bawah Karaeng, Sulawesi Selatan. Diterima nggak nih? Kalau ada modalnya gas. Tapi kalau nggak ada ya gimana gitu. Tapi diagendain. Kampret, baru komentar 1 kali selama 8 tahun menonton. Saran Terkocak guru gembul. Ide bagus tuh. Thank you banget, man. Diki, bang, doain gue dapat kerja. By the way, Dendi apa kabar? Ya amin, semoga dapat kerja ya. Dendi kabarnya baik, alhamdulillah. Jadi dia juga udah sibuk sama kegiatan buat nyari kerja juga. El Haki, kayak Bang Ray udah lupa tentang Ray buat trailer Ray buat podcast di Spotify. Oh, iya gue lupa. Karena emang gak ada AdSense-nya juga sih, jadi mager gue buatnya. On 3 Irwan, main ke Banyuwangi bang, pengen. Dan kalau misalnya ada duit pasti gue main ke sana. Arif, sumpah Om Ray ini konten yang selalu gue tungguin. Thank you Rif, love you man. Trio No Bontot, nggak terbayang betapa kreatifnya otak Bang. Menjilat. Tapi thank you. Moodnya bener-bener bagus banget buat bikin trailer ginian. Share videonya biar dapat AdSense buat muncak lagi bikin Ray Explore. Thank you Om Tri, thank you banget man. Udah ngasih komentar positif ini. Love you bro. Ray Anit, aduh ngakak banget, semangat Bang Ray, ganteng.
What a gay bro. Ahmad Fadilah, bang bikin terkocak tentang petinju yang ribut sama 3 orang di Alfamart bang. Udah ada matchnya juga di ring, pasti seru dah. Gua bahkan nggak tahu ada peristiwa seperti itu. Gue bakal coba cari tahu, jadi thank you buat Om Ahmad. Ran, sekarang ini terkocaknya lucu bercampur kesel dan gondok gegara permasalahannya. Gue juga gondok ya. Ini terkocak komentar komentar terkocak tentang Bromo. Jadi ya wajar lah orang-orang pada gondok anjir. Pada pengen ke Bromo tapi nggak bisa ya gara-gara itu doang. Nur Hidayat, bang tolong bang semangatin gue buat balik kuliah bang. STK ya, RT lu gokil. Ke Merbabu bisa kali. Gue pengen ke Merbabu. Kita lihat modal ya, modal dan juga agenda. Terus semangat juga kuliahnya. Nur Hidayat, gokil. Aldiar, bang bikin terkocak media share dong. Ngapain? Emang ada apa dengan media share? Kenu buat terkocak capres itu udah bagus. Capres 2024. Han saja, bang. Kok orang kencing di gunung bisa hilang sedangkan yang nebang liar sama bakar hutan gak hilang? Sebenarnya sama-sama gak hilang ya. Itu cuma persepsi dan juga mitos. Welly RGP, bang bikin trailer kocak menolak lupa tragedi Kanjuruhan 135 plus. Makasih bang. Udah 1 tahun ya. Jadi bukan yang dinaikin keadilan tapi bahan bakar minyak. Farisan Dedi apa nih? Persatuan food vlogger sepuh dan juniornya untuk warung di warteg. Congratulations man. Udah lihat terkocaknya? Gokil. Amro punya sertifikat BNSP tapi nggak tahu mau dikemanain. Ada saran Bang Rego juga bahkan nggak tahu sertifikat BNSP itu apaan. Reina, tips manjangin rambut Om. Sering-sering keramas. Soalnya ketika lu punya rambut panjang bener-bener gampang banget rambut lu buat lepek dan harus diurus lebih ekstra dibanding botak. Jadi mantap. Jadi rambut panjang itu bukan semena-mena karena malas nyukur ya, tapi karena emang style doang ya, karena style juga gitu men. Jadi ya tergantung persepsi lah. Masing-masing punya caranya untuk mengurus rambut. Arif bikin terkocak Boruto 2 Blue Vortex Bang Ray. Siap. Mantap itu. Oke, jadi itulah komentar yang udah gue bacain. Thank you buat udah terus nontonin terkocak. Sorry banget gue masih ngawang-ngawang soalnya baru bangun banget. Abis itu tiba-tiba langsung buat kayak gini. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.